Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Kali ini kita akan membahas tentang salad atau pecel, ya bahasa kerennya itu salad, bahasa saya ini nyebutnya pecel mungkin ya. Oke, cuman ada beberapa ornamen tambahan kayak mayonnaise dan kawan-kawannya ya. Nah, untuk pemrosesan data terdistribusinya kita akan membahas tentang deadlock. Nah, deadlock ini mungkin kalian udah sering denger ya istilah deadlock gitu ya. Deadlock ini apa sih sebenarnya? Kalau dalam bahasa kita, bahasa keseharian kita, biasanya disebut sebagai kondisi stuck atau kondisi diam gitu ya. Diam, nggak bergerak sama sekali, tidak bergerak sama sekali. Nah, ini bahasa-bahasa yang biasanya kita sering pakai. Jadi bahasa komputernya itu disebut sebagai deadlock lah gitu ya. Nah, ini pasti memiliki salah satu sebab atau salah dua sebab atau banyak sebab, dan sebab-sebab itu masuk dalam ranah logis kita. Jadi bukan karena mati lampu gitu ya, mati lampu mati semua, ada sistem udah selesai gitu ya. Nah, tapi enggak, ini sistem tetap berjalan sebenarnya, cuman dia berhenti dan dikarenakan oleh satu sebab yang kita sudah ketahui sebenarnya. Oke. Nah, kalau secara definisi, deadlock ini bisa kita sebut seperti ini. Satu set proses berhenti karena masing-masing memegang sumber daya dan menunggu memperoleh sumber daya yang dimiliki oleh proses yang lain. Jadi satu tahapan itu berhenti karena menunggu sumber daya atau menunggu power, memory atau resource dari proses yang lain. Sedangkan proses yang lain belum tentu mau melepaskan kan. Jadi kita nunggu sesuatu yang nggak pasti. Nah, buat cewek-cewek biasanya ya, menunggu sesuatu yang nggak pasti. Yang pasti-pasti aja. Oke. Nah, secara umumnya ini menunggu gitu ya. Ini contohnya penggunaan jembatan. Kalau di sini ada dua jalur, di sini ada dua jalur. Nah, di jembatan ini, jembatannya di sini, bridge gitu ya, jembatan. Di jembatan itu biasanya luasan penampangnya pasti lebih kecil. Jadi hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Sedangkan di sini ada dua mobil yang berlawanan arah berada dalam jembatan itu. Makanya resource-nya di sini apa? Ya luas jalan yang ada di atas jembatan. Nah, resource-nya ini hanya boleh dipakai oleh satu mobil sebenarnya, hanya bisa menampung satu mobil. Tapi di sini ada dua mobil yang berlawanan arah, makanya dia deadlock. Ini istilah kita ya, deadlock gitu ya. Dia mobil yang kiri ini nggak bisa ke sini, nggak bisa ke kanan, mobil yang kanan nggak bisa ke kiri, dan saling menunggu siapa yang mau ngalah ini. Nah, kalau nggak ada yang mau ngalah ya kondisi ini akan terus berjalan sampai dengan tak hingga infinity. Ini aja terus. Oke, kecuali salah satu mau mengalah. Oke. Sumber daya. Terkait dengan sumber daya, pada saat suatu sistem menggunakan sumber daya, pasti ada tiga hal yang pasti dilakukan. Yang pertama, request sumber dayanya. Request kita, sistem itu akan meminta untuk menggunakan sumber daya. Meminta dulu, kemudian setelah meminta diberikan, kemudian digunakan. Use ini digunakan. Jadi sistem akan menggunakan sumber daya yang telah diberikan. Oke. Setelah digunakan, selesai nih, maka proses selanjutnya yaitu di-release atau dilepaskan. Sumber daya tadi dilepaskan supaya bisa dipakai oleh proses yang lain. Nah, tiga hal ini harus berjalan. Kalau tidak berjalan, misalnya suatu sistem merequest dan menggunakan data terus-menerus. Nah, tidak dirilis, jadi pakai terus, maka sistem itu ya akan menguasai sumber daya ini terus-menerus.
sumber daya ini tidak bisa dipakai oleh sistem yang lain. Kalau ada yang nunggu untuk melakukan atau menggunakan sumber daya, ya dia akan menunggu sangat lama sampai dengan proses ini merilis sumber daya yang dipakai. Nah, kalau dilihat dari karakteristik dari deadlock itu sendiri, ada 4 lah, kurang lebih digolongkan menjadi 4. Yang pertama biasa disebut sebagai mutual exclusion. Mutual exclusion ini hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Jadi kayak tadi jembatan itu dalam satu waktu hanya boleh dipakai oleh satu proses, hanya boleh dipakai oleh satu mobil ke arah yang ke satu arah gitulah ya, ke satu arah yang ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau dua mobil ya, kalau satu arah nggak ada masalah. Kalau dua mobil tapi beda arah, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, dua mobil gitu ya, di tengah, maka akan terjadi istilahnya deadlock. Kemudian ada hold and wait. Ini begini, prosesnya lebih kita definisikan sebagai nanggung gitu ya. Nanggung itu gimana? Jadi suatu proses itu menjalankan proses yang secara normal gitu ya. Dijalankan proses itu, dia menjalankan proses dengan sumber daya yang sudah dimiliki. Nah, di tengah jalan dia membutuhkan sumber daya yang lain. Nah, jadi dia di hold dulu, prosesnya di hold dulu, diberhentikan sementara. Nah, menunggu sumber daya dari proses yang lain. Nah, jadi istilahnya prosesnya masih nanggung, belum selesai gitu maksudnya. Gitu. Itu hold and wait. Kemudian no preemption. Ini suatu sumber daya hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses yang menggunakannya. Ini tadi yang saya jelaskan tentang rilis tadi ya, rilis sumber daya tadi. Kemudian circular wait. Circular wait ini misalnya kita punya 4 proses gitu ya misalnya. Nah, proses pertama ini supaya bisa berjalan, dia membutuhkan sumber daya dari proses kedua. Proses kedua hanya bisa jalan, dia hanya bisa berjalan kalau ada di proses ketiga memberikan sumber dayanya. Jadi 1 butuh 2, 2 butuh 3, 3 butuh 4, 4 butuh 1. Nah, ini circular waiting. Jadi menunggu terus menerus, saling tunggu gitulah ya. Oke. Sedangkan metode yang biasa kita gunakan untuk di dalam deadlock ini ada 3. Secara umumnya ada deadlock prevention, ada deadlock avoidance, kemudian ada deadlock detection. Nah, prevention ini pencegahan supaya tidak terjadi deadlock, kemudian avoidance ini menghindari, kemudian detection ini ya mendeteksi gitu ya. Oke, kita masuk ke prevention. Ya, ini kita harus bisa mengelola bagaimana sistem meminta data atau caranya si sistem meminta data. Ini terkait dengan 4 hal yang tadi, mutual exclusion, kemudian hold and wait, kemudian no preemption, kemudian circular. Ini contohnya mutual exclusion. Kan mutual exclusion itu hanya sumber daya hanya dipakai oleh satu proses dalam satu waktu gitu ya, hanya boleh dipakai oleh satu proses. Nah, ini kita harus mengelola ini. Misalnya kita menggunakan sharing resource gitu ya. Nah, sharing resource ini salah satu cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya deadlock yang disebabkan oleh mutual exclusion. Nah, ini salah satu caranya. Kemudian yang hold and wait, no preemption, circular wait ini juga ya mirip-mirip lah seperti itu. Hanya tata cara meminta datanya. Nah, misalnya yang hold and wait ini hold and wait ini kan tadi proses nanggung tadi ya. Jadi sebenarnya di awal sudah bisa ditanggulangi. Jadi pada saat memproses suatu menjalankan suatu proses gitu ya, di awal itu seharusnya sudah kedeteksi, harus
memintanya itu harusnya sudah full version, nggak setengah-setengah gitu. Meminta ini yang saya sebut meminta ini meminta sumber dayanya ya. Jadi di awal misalnya sebenarnya dia untuk menjalankan atau menyelesaikan sebuah proses dia membutuhkan sumber daya 100 gitu. Ya tidak 50 dulu yang diminta, 50 dulu. Nanti setelah menjalankan 50 nunggu 50 lagi gitu ya. Nggak gitu, tapi dari awal sudah meminta saya butuh 100 untuk menyelesaikan ini sampai dengan bisa dirilis ya. Pesannya ya 100 gitu, nggak dibatasin 50 dulu gitu, nggak. Jadi langsung 100. Ini contohnya ya. Ini kasus nyata, kasus real yang biasanya kita temui. Ini pada saat biasanya install driver setelah install ulang. Jadi oh ya, ini udah semester berapa ya? Udah berapa tahun kalian di Ilkom nih? Pasti udah pernah lah install ulang ya. Masa iya sih nggak pernah install ulang? Kalau install ulang itu biasanya kan hilang semua tuh software-softwarenya. Nah, pada saat Anda mau menginstal misalnya driver VGA itu, misal nih. Jadi pada saat Anda ingin menginstal driver VGA, ternyata driver soundnya itu belum selesai untuk proses penginstalannya. Jadi begitu kita install VGA, dia sudah ngasih tahu, oh proses A belum selesai, proses driver sound, installing driver sound belum selesai. Jadi dia tidak mau melakukan prosesnya, tidak mau menjalankan sistem installing VGA. Jadi nunggu driver soundnya selesai baru VGA-nya bisa jalan. Nah ini contohnya supaya tidak terjadi hold and wait. Jadi di awal VGA ini udah ngasih tahu, saya ini sebenarnya nanti butuh salah satu sumber daya yang dipakai untuk installing driver sound. Daripada nanti di tengah terjadi hold and wait, mending dari awal saja saya minta semuanya, nunggu proses driver soundnya selesai. Itu contoh realnya ya. Oke, no preemption, circular wait juga ya mirip-mirip lah seperti itu. Kemudian pencegahan, kok pencegahan ini bukan pencegahan lagi ya, avoidance ini berarti udah menghindari ya. Menghindarinya ya salah satu caranya mengharuskan sistem memiliki beberapa informasi prioritas tambahan. Misalnya sistem ini merupakan skala prioritas. Software A berjalan ini memiliki skala prioritas 70% misalnya. Atau sistem B ini 50%, sistem C 60% misalnya. Nah, ini prioritasnya ini lebih diprioritaskan untuk yang mana gitu. Sistem sumber daya ini dialokasikan untuk yang mana gitu. Kemudian model paling sederhana dan paling berguna biasanya mengharuskan setiap proses mendeklarasikan jumlah maksimum sumber daya yang mungkin dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Ya ini maksimumnya berapa tadi yang seperti saya yang jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian detection. Ini ada beberapa teknik untuk detectionnya. Misalnya izinkan sistem memasuki kondisi deadlock. Sistem utamanya memasuki kondisi deadlock. Kemudian kita pergunakan detection algorithm. Kemudian kita juga harus memiliki skema recovery-nya. Nah, beberapa algoritma yang biasanya berkecimpung di dalam deadlock ini, diantaranya ada banker algorithm, kemudian resource request algorithm, kemudian safety algorithm. Nah, dari ketiga algoritma ini, silakan Anda pilih salah satu, silakan Anda buat makalah tentang algoritma ini. Jadi tentang sejarah, kemudian tentang proses, kemudian tentang teknik yang digunakan. Ya, silakan Anda buat salah satu algoritma ini. Silakan Anda buat jadi makalah. Silakan Anda cari tahu sumbernya. Jangan lupa ya kalau buat makalah sumbernya ya. Oke, dan dilarang copy paste milik temennya, dilarang menjiplak gitu ya milik temennya. Silakan cari tahu
Boleh via jurnal, boleh via buku gitu ya, boleh via proceeding, silakan. Dari ketiga ini pilih aja salah satu aja ya, salah satu, kemudian Anda buat makalah, nggak ada batasan. Kalau misalnya Anda buat makalahnya 1 halaman gitu ya, ya boleh aja, tapi tentu akan beda dong dengan yang terperinci gitu ya, misalnya sampai 5 halaman, 6 halaman. Tapi akan beda juga 6 halaman dengan 1 halaman. Kalau yang 6 halaman ternyata copy paste dari internet gitu misalnya, milik makalah orang, tentu aja beda. Ngeceknya kan bisa ya, tinggal kita cek aja beberapa paragraf gitu ya. Cek, oh ternyata ini sudah dimiliki oleh orang lain. Oh ini copy paste ini berarti. Udah selesai. Kalau curang dengan saya ya sampai ketemu di semester depan gitu ya kalau curang. Nah, jangan coba-coba deh curang dengan saya. Oke. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kuis. Kapan kita mau kuis? Kemudian mau multiple choice atau isian singkat? Atau opsi ketiga ini, nilai kuis itu diambil dari nilai salah satu tugas saja. Jadi kita nggak usah ada kuis. Jadi nanti ada tugas lagi gitu ya, diambil salah satu aja lah, mana yang paling bagus menurut saya, kita buat jadi kuis gitu ya. Gimana? Oke, silakan yang tugas makalah tadi itu dikumpulkannya minggu depan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.